Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua ya. Untuk para TKI di negara mana saja yang pengen cuti ke Indonesia, harap berhati-hati ketika tiba di bandara di Indonesia. Karena seorang TKW membagikan kisahnya ketika TKW tersebut tiba di bandara di Indonesia dan masih ada di bandara, TKW tersebut merasa seperti dipaksa untuk tukar uang asing, kemudian dipaksa untuk menggunakan jasa bantuan pendampingan kayak ngangkutin barang, diantar kemana gitu. Jadi videonya seperti ini. Itu mau beli kartu as. Iya kayak gitu, di situ juga bisa. Mau harus tukar uang aku tak didut kan muter-muter menaruh tukar awakku kok. Iya, bisa sendiri, punya kaki, punya tangan, bisa bawa sendiri lah. Enak aja maksa-maksa. Iya lah, kita bisa sendiri Pak, lagi nunggu itu. Ada apa Mbak? Enggak apa-apa. Selamat. Kita sini capek-capek malah juga ya gitu. Karena nggak boleh gitu Mbak. Jadi kejadian seperti ini cukup sering ya menimpa para TKI, khususnya para TKW. Mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak yang kelihatan bingung, itu sudah sering, cukup sering. Jadi buat teman-teman semuanya juga harus berhati-hati. Semuanya kontrol ada di kalian semua. Kalian mau tukar uang di mana saja, kemudian misalkan di sana ada petugas yang seperti memaksa untuk tukar uang, beli kartu, telepon, kemudian diantar kemana, seperti apapun cara mereka. Tapi kalau kalian bisa kontrol diri kalian semua ya baik-baik saja sih, nggak akan terjadi apa-apa. Kecuali misalkan kita naik travel udah dikasih servis bagus, tapi ketika di jalan terus diturunkan gitu aja barang diambil, itu ya juga pernah terjadi. Jadi buat teman-teman ya harus hati-hati sih. Untuk para pekerja yang ada di bandara ya mungkin itu adalah salah satu cara mereka untuk mendapatkan rezeki. Tapi alangkah lebih baiknya ya rezeki yang dilakukan dengan cara-cara yang baik lah. Jadi tidak perlu memaksa. Tapi cara kerja seperti itu sebenarnya nggak asing lagi ya, di terminal bis, kemudian di stasiun kereta api, ataupun di dekat tempat kita tinggal. Misalkan tempat penurunan penumpang yang misalkan bis provinsi gitu dari Jakarta, itu kayaknya udah biasa banget. Jadi semuanya ada di kita yang kontrol, oke? Untuk teman-teman yang pengen tukar mata uang asing ke rupiah, ada yang bertanya, sebenarnya di bandara juga ada kok. Saya pernah tukar di bandara dan hasilnya itu lebih tinggi dibanding ketika dulu saya masuk ke Wisma Atlet. Jadi pas tiba di Indonesia, kemudian ditawarin tukar uang mata asing ke rupiah di bis menuju ke Wisma Atlet, itu penukarannya rendah banget. Rendah, dan saat itu emang aku nggak punya uang rupiah, kemudian nggak punya bekal dan harus beli cemilan di bis, itu nunggu lama banget, ya mau nggak mau harus tukar lah. Tapi tukarnya aku dikit sih, kemudian hasilnya cukup rendah. Terus ketika sampai di Wisma Atlet, itu di depan Wisma Atlet ada yang jasa tukar uang itu lumayan tinggi dibanding yang pas nyampe di bandara, di bis, oke? Kemudian tiba di Wisma Atlet, penukarannya biasa aja. Tapi setelah keluar dari Wisma Atlet menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, aku ketemu sama petugas yang emang biasa jasa nuker uang, itu penukarannya tinggi, lebih tinggi dari semua yang aku tukar selama cuti. Jadi lumayan banget sih. Pokoknya kita pinter-pinter milih aja sih. Tanya dulu berapa hasilnya, kursnya berapa, misalkan nih 100 real dapatnya berapa. Jadi kalian bisa kira-kira aja sih. Kalian kan sering nonton video-video saya seputar penukaran mata uang asing ke rupiah. Jadi kalian bisa kira-kira aja. Oh, hari ini sekitar 4.000. Jadi misalkan pas penukaran kok 3.500, berarti itu rendah banget. Jadi kalian bisa cari di tempat yang lain. Untuk teman-teman yang nanya, Mas lebih baik tukar misalkan real ya, Mas lebih baik tukar real di Arab Saudi atau di Indonesia, hasilnya lebih tinggi di mana? Kalau sepengetahuanku sendiri ya, kalau kita tukar real ke rupiah di Arab Saudi itu lebih tinggi dibanding kita tukar real ke rupiah yang ada di Indonesia. Jadi buat teman-teman juga, nggak semua tempat di Arab Saudi juga tinggi. Kalian juga harus ngeliat nih berapa hasilnya, kursnya berapa. Jadi kalian harus tanya-tanya dulu gitu loh. Belum tentu di Arab Saudi lebih tinggi, di Indonesia lebih rendah, belum tentu juga. Jadi kalian bisa kira-kira aja. Kalau kalian transfer real ke rupiah di bank atau di aplikasi, pokoknya hasilnya ditransfer ke Indonesia, misalkan satu realnya itu dihargai 4.000. Tapi di Jeddah di Balat, sekitaran Balat itu bisa 4.100, 4.200. Jadi itu lumayan banget. Jadi kalian juga di sana juga ada beberapa tempat untuk nukerin mata uang real ke rupiah. Kalian juga harus
cek nih di mana tempat yang tertinggi. Jadi intinya untuk semua teman-teman TKI yang dari negara mana saja yang pengen cuti ke Indonesia harus tetap berhati-hati dan ingat semua kontrol ada di diri kita sendiri. Walaupun kita ketemu sama petugas yang sedikit memaksa, kemudian dikasih hasil penukaran mata uang asing ke rupiahnya rendah, itu kita yang kontrol sendiri. Ini biasanya terjadi pada TKW, ibu-ibu atau mbak-mbak yang kelihatan bingung. Pokoknya kalau tiba di negara kita, di Indonesia, di mana aja, di luar negeri juga, nggak usah kelihatan bingung aja sih. Tanya, kalau mungkin nggak pengen kelihatan bingung, kalian harus tanya ke petugas. Petugas kan pasti banyak, jadi mereka akan juga mengarahkan gitu. Oh ya, buat teman-teman semuanya dari negara mana saja yang cuti lewat Bandara Soekarno-Hatta, yang butuh pendampingan, penjemputan, kemudian diantar ke rumah kalian masing-masing, kalian bisa menghubungi tim saya yang ada di Jakarta. Silahkan langsung aja komunikasi dengan tim saya yang ada di Jakarta, termasuk biayanya, ongkosnya, kemudian fasilitasnya apa aja. Pokoknya kalau kalian butuh hotel itu juga bisa. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.